Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri syawalil karim, al-mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntakini mimman khalafahu wattaba'a hawah, alladhi ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffili bi arzaqi 'ibadihi فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam hari yang mulia ini, di bulan kemenangan ini, serta di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa, menyelesaikan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima Allah Ta'ala. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah, sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan ataukah ibadah yang akan dilakukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah sekedar bulan menumpuk amal, bukan sekedar bulan akhir sebuah ujian, akan tetapi bulan latihan amal, bulan awal sebuah ujian, bulan membiasakan diri beramal agar dapat kita laksanakan di 11 bulan yang akan datang, yang pada akhirnya kita istiqomah hingga tibanya kematian. Di antara amal-amal yang mesti kita lestarikan dalam 11 bulan ke depan, di antaranya adalah yang pertama, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Di saat Ramadan kita amat sangat takut kepada Allah. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang haram. Semua larangan Allah kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut itu hingga kita mati. Krisis kita saat ini adalah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah. Andai seorang suami takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri takut kepada Allah, ia tidak akan mendurhakai suaminya. Jika seorang anak takut kepada Allah, maka ia tidak akan menjadi anak yang durhaka, yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada rakyat yang melawan pemimpinnya. Andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang memakan hak rakyat, menganiaya rakyat, berbuat zalim kepada rakyat. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dari menyakiti sesama. Rasa takut itu pula yang menghalangi orang dari berbuat aniaya. Rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat mengikuti hawa nafsunya. Maka kita jaga rasa takut kepada Allah itu selama 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Yang kedua, qiyamul lail. Bangun malam amat sangat sulit di hari biasa. Jangankan sholat sunnah 8 rakaat, apalagi sholat sunnah 20 rakaat. Bisa jadi 2 rakaat saja terasa berat. Padahal kita tahu bahwa tahajud itu mempunyai derajat istimewa. Kita paham bahwa qiyamul lail itu dianjurkan dalam syariat Islam. Namun kita terasa sangat berat melaksanakannya. Kita tetap malas menunaikannya meskipun hanya 2 rakaat saja. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Namun selama Ramadan ini kita mudah bangun malam, kita ringan melaksanakan tarawih, kita ringan menunaikan sholat tasbih, kita mudah melaksanakan sholat witir, kita mudah merutinkan qiyamul lail. Maka jagalah semangat qiyamul lail itu juga setelah berlalunya Ramadan dalam 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kebiasaan membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan kita ringan membaca Al-Quran. Membaca 1 juz terasa mudah. Kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, bahkan bisa khatam lebih dari sekali selama Ramadan. Pagi, siang, malam kita sering membuka Al-Quran. Kita senang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu membuat hidup kita menjadi tentram. Kita yakin Al-Quran akan memberi syafaat pada pembacanya, sehingga kita senantiasa ringan membacanya. Kita percaya Al-Quran akan membawa ketenangan, sehingga kita tidak bosan-bosan membacanya. Kita pun sangat yakin bahwa setiap huruf yang dibaca akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Maka setelah Ramadan, janganlah kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita malas kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan menjadi golongan yang kembali tidak menghiraukan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan, yang menjadikan Al-Quran sebagai penghias rak dan lemari kita. Wal'iyadzu billah. Sebesar apa penghormatan kita kepada Al-Quran, maka sebesar itu jualah Al-Quran memberi manfaat kepada kita. Karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang gundah. Al-Quran menjadi penolong di hari kiamat, saat anak dan harta kita tidak lagi berguna bagi kita. Maka jagalah kebiasaan membaca Al-Quran dalam 11 bulan ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, berbagi kepada sesama. Setelah merasakan sakitnya lapar, di saat berbuka kita berbagi makanan kepada sesama. Berbagi makanan berbuka, berbagi makanan takjil pada pengguna jalan, sungguh amat mudah kita lakukan. Mari kita jaga semangat berbagi, semangat memberi setelah bulan Ramadan. Terlebih saat pandemi ini, banyak orang yang membutuhkan bantuan, memerlukan pertolongan, menanti uluran tangan. Jangan sampai setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang enggan memberi, malas berbagi, tidak memperdulikan saudara, sanak kerabat, famili dan handai taulan. Karena keimanan seseorang itu diukur dari sikap empatinya. Kesempurnaan iman seorang mukmin diukur dari semangat berbagi. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidaklah dianggap beriman dengan sempurna hingga kalian menyayangi saudaramu seperti menyayangi diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ibadah itu sulit, memulai ibadah itu tidaklah mudah. Namun yang lebih sulit adalah istiqomah dalam ibadah. Allah menjanjikan balasan yang besar untuk orang-orang yang istiqomah. Allah menjanjikan jannah bagi orang-orang yang konsisten dalam ibadah. Maka untuk bisa menjadi istiqomah, kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan. Kita teruskan amalan selama Ramadan dalam 11 bulan ke depan. Kita jaga semangat Ramadan tetap terjaga selama 11 bulan berikutnya. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita.
mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan untuk kebaikan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan akhir dari ibadah puasa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه